Puji Tuhan, haleluya saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Semuanya siap untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini, amin, haleluya. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Ya Tuhan dan Allah kami datang kepadamu, membawa nyanyian syukur untuk memuji menyembahmu. Engkau Tuhan yang berkenan atas setiap kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku dan hatiku ku bersuka karena-Mu. Oh, haleluya, Yesus. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan, bermazmur bagi Yesus Tuhan kami. Segala pujian pengagungan bagi-Mu Yesus yang hidup selamanya. Haleluya. Tuhan yang baik, kasih setia-Mu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, Yesus yang mulia, ajaib segala perbuatan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
pujian kepadamu, Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya. Setiap kita yang bersuka karena Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan kami, Allah kami Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Untuk itu kami selalu mau bersuka karenamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Yang sudah hadir di tempat ini saat kami memuji menyembah-Mu. Biarlah Bapa, kuasa-Mu, lawatan-Mu, pengurapan-Mu mengalir memenuhkan setiap kami. Sehingga Bapa pada sore hari ini Tuhan, setiap kami semuanya Tuhan, pribadi lepas pribadi, kami mengalami Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sukacita Tuhan sudah mengalir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Dan dengan bersatu hati kami menolak, menghancurkan setiap pekerjaan setan, iblis, penipu, kuasa kegelapan, engkau pengganggu, pengacau, intimidasi setan, tinggalkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, kita katakan amin, haleluya. Mari semuanya anak-anak muda, sapa kanan kiri, muka belakangnya semuanya, katakan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita datang ke baiknya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab kebaikan Tuhan selalu untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya.
bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Syukurlah, hey haleluya. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan kita. Semuanya bangkit berdiri, haleluya. Lebih dahsyat lagi kita puji tinggikan nama Tuhan. Sebab dialah Tuhan yang ajaib, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama lambaikan kedua tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Semuanya angkat suaranya memuji Tuhan, katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Katakan Dia Raja. Amin. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya kita bersorak buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kami puji tinggikan Engkau Yesus Tuhan Raja mulia. Ajaib segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Angkat kedua tangan kita, katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
mulia, Raja mulia. Semuanya serukan, Raja mulia. Haleluya. Yesus Tuhan Raja mulia. Kaulah Tuhan Allah kami yang besar, yang kami puji tinggikan. Haleluya Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersorak, bumi pun bersorak. Tiada tanda dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersorak, bumi pun bersorak. Tiada tanda dalam terang, kegelapan pun sirna,
Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Sungguhlah Engkau Tuhan kami yang ajaib, Kau Tuhan kami yang besar, Amin. perkasa di bumi di surga. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, kami Amin. kagum dan hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, sembah dan pujian kami hanyalah bagi-Mu. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan terjadi luar biasa Tuhan. Kami bisa mengalami Engkau secara pribadi. Oleh sebab itu Bapa yang di sorga, kebenaran-Mu akan disampaikan. Biarlah roh pengertian itu mengalir bagi setiap umat-Mu Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sehingga mereka bisa mendengar Tuhan, bisa mengerti, bisa menerimanya Tuhan. Dan Amin. memberkati, menguatkan, bahkan meneguhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan tidak ada satu pun Kau lalui. Terima kasih Amin. Bapa. Kami serahkan waktu ini enggak pada akhirnya. Biar hanya Engkau saja yang bekerja dengan luar biasa Amin. Tuhan. Sebab bukan kuat dan gagah kami, tapi semuanya oleh karena Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kami menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengusirkan segala pencarian setan, Dalam nama kegelapan Yesus. pikiran mengembara tidak Dalam mengerti nama firman Tuhan. Buta rohani dalam nama Yesus. Dalam Ranjang keluar demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, syukur bagi-Mu untuk kuasa Roh Kudus yang bekerja Amin. dengan luar biasa, bahkan dengan setia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Mari silakan duduk pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan, katakan dulu kepada kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan Yesus memberkatimu ya. Dengan berkat yang selalu baru tiap hari. Puji nama Tuhan, jadilah bagi setiap pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9. Bagaimana kita dipanggil Tuhan dari gelap dan dibawa kepada terangnya. Haleluya. Agar semua pemuda-pemudi remaja hidup di dalam terang Tuhan. Nah ya, tidak lagi dalam kegelapan. Karena kegelapan itu sudah ditinggalkan. Nah ya, jadi tiap-tiap hari pemuda-pemudinya Tuhan harus hidup dalam terang Tuhan. Harus hidup dalam terang Tuhan. Nah dimanapun berada, ya apapun yang dilakukan, dikerjakan aktivitasnya, roh jiwa tubuhnya tetap di dalam terang Tuhan. Haleluya. Kita baca bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 9, 1, 2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita bersyukur. Nah ya pemuda-pemudi untuk KKR Natal kita yang berkemenangan dengan luar biasa ya. Tapi perlu kita ketahui, garis bawahi, nah ya kita harus lebih bekerja keras lagi untuk memfollow up jiwa-jiwa baru tersebut. Haleluya. Yang setuju katakan saya. Iya, setiap kita ya, setiap pemuda-pemudi dipakai oleh Tuhan, terima kasih. Nah pemuda-pemudi yang sudah ambil bagian, yang sudah membawa jiwa-jiwa tersebut untuk datang beribadah di KKR Natal. Nah Rabu kemarin ya, puji nama Tuhan lah. Nah kita perlu bekerja keras lagi ya, untuk bisa mempeluk mereka, mengunjungi, menguatkan, meneguhkan mereka. Bahkan membawa kembali untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan. Nah firman Tuhan ini luar biasa. Sesungguhnya ya rencana atau rancangan Tuhan itu bagi setiap umat Tuhan, bagi setiap pemuda-pemudi remaja yang sudah dipanggil Tuhan dari gelap kepada terangnya, dibawa kepada terangnya Tuhan, itu ajaib dan luar biasa ya. Tapi semuanya itu dikembalikan kepada setiap pemuda-pemudi remaja. Bagaimana saudara percaya akan kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana saudara bisa menyambutnya ya dengan sukacita kebenaran firman Tuhan ini? Maka itu akan jadi bagi setiap saudara. Ya, jadi firman Tuhan yang dituliskan di Alkitab ini akan jadi bagi setiap saudara yang mempercayainya dan mau mengerjakannya. Tapi kalau hanya sebatas mendengar,
mengetahuinya, nah tanpa mengerjakan tentu, nah janji-janji Tuhan ini tidak akan digenapi dalam hidup saudara ya. Itu tidak akan terjadi dengan sendirinya tanpa ada respon, tanpa ada ini ya kerinduan dari pemuda-pemudi remaja untuk percaya, untuk mengenal firman Tuhan lebih lagi, bahkan untuk melakukannya. Nah tentu janji Tuhan, apa yang sudah Tuhan rancangkan, apa yang sudah Tuhan rencanakan bagi setiap saudara itu bisa tidak jadi. Nah ya, karena tidak siap saudara. Nah ya, jadi setiap kita, setiap pemuda-pemudi, nah berusaha saudara ya untuk bisa mengerjakan, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Lihatlah saudara apa dikatakan tadi 1 Petrus 2:9 ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Firman Tuhan berkata banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Dari antara banyak pemuda-pemudi remaja di kota Yogyakarta, nah di Pulau Jawa, di Indonesia, di Asia, bahkan di muka bumi ini, salah satunya adalah saudara. Haleluya. Nah yang dipilih Tuhan saudara, dari antara banyak Tuhan memilih saudara, lihatlah ya. Jadi satu pilihan yang luar biasa. Kita tahu saudara, kalau pilihan itu berarti yang terbaik dari antara yang lain. Siapa yang percaya bahwa saudara ada yang terbaik di antara yang lain? Katakan saya. Ya saudara harus ini harus menerimanya saudara, mempercayainya. Jangan pesimis loh. Masakan iya aku yang lebih terbaik daripada antara banyak orang. Ini kebenaran firman Tuhan ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pilihan manusia dengan pilihan Tuhan itu beda ya. Firman Tuhan berkata Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku ya. Jadi bukan kita, bukan saudara yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saudara. Haleluya. Tuhan yang memilih Ekel ini, Tuhan yang memilih Obama, Tuhan memilih Paul ya. Dan seterusnya Aldo Yorwen dan seterusnya ya, kemudian Tuhan yang memilih Rifan, Tuhan memilih Ano ya. Ya puji nama Tuhan. Dan Tuhan memilih Melody, Tuhan memilih Dewi Mbak Tuning, Tuhan memilih Fania, Tuhan memilih Amel, Tuhan memilih Ruth, Tuhan memilih Andreas, bahkan semua pemuda pun remaja yang belum hadir pada saat ini ya. Tuhan yang memilih saudara, bukan kita ya. Kalau kita yang memilih saudara, nanti kita bisa ini lagi yang mencabut pilihan kita itu saudara, karena kita terbatas ya. Dalam ketidaksempurnaan, nanti kita bisa kecewa, kita tinggalkan Tuhan. Nanti kita tawar hati, kita tinggalkan Tuhan. Aduh berarti pilihanku ini gak tepat ini, tidak tepat ini, bukan ini pilihanku. Nah kalau kita memilih, tapi karena Tuhan memilih saudara, kenapa? Karena Tuhan itu panjang sabar. Haleluya, panjang sabar melihat kita tiap-tiap hari. Ya, haleluya. Nah saudara yang kasih nama Tuhan Yesus ya, dengan tingkah laku, perbuatan, mungkin pemikiran kita yang kadang-kadang kita down lah, yang kadang-kadang kita malas, yang kadang-kadang kita masih duniawi, kadang-kadang kita masih kompromi saudara, tidak suka saudara perkara-perkara roh, sukanya perkara-perkara. Nah ini ya, yang menyamankan, menyenangkan kinan daging, tapi Tuhan itu panjang sabar saudara melihat kita dari sorga. Haleluya. Makanya Tuhan memilih kita. Ya, Tuhan itu sanggup karena Tuhan kita sempurna, kasihnya luar biasa, ya. Tidak bisa saudara kita selami begitu panjang lebar dalamnya kasih Bapa itu kepada setiap kita saudara ya. Jadi bagaimanapun tingkah laku kita, bagaimanapun perbuatan kita, gimana pun saudara kita kadang-kadang meragukan Tuhan, benar enggak ini ada Tuhan ya? Benar enggak ini firman Tuhan ya? Benar enggak ini aku anak Tuhan ya? Benar enggak itu ada sorga dan neraka? Nah bisa saudara ya, itu bisa. Nah mungkin tanda tanya di hati saudara oleh karena keadaan-keadaan yang saudara hadapi atau yang diperhadapkan kepada saudara. Kok sulit banget hidup ini ya? Katanya anak Tuhan diberkati, anak Tuhan itu berhasil, anak Tuhan itu berkemenangan. Itu semuanya benar saudara, tapi jangan lupa saudara, ada proses. Haleluya, ada proses. Nah ya Tuhan juga memproses hidup kita saudara ya. Tuhan juga menguji kehidupan kita melalui proses yang Tuhan izinkan bagaimana
Ya, bagaimana saat keadaanmu tidak baik, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Bagaimana ini kasihmu kepada Tuhan saat keadaanmu tidak baik? Bagaimana imanmu kepada Tuhan saat keadaanmu enggak baik? Bagaimana kepercayaanmu, kesetiaanmu pada saat keadaanmu tidak baik? Kalau baik-baik saja saudara, oh mudah sekali ya kan? Haleluya, yes Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau semuanya baik, ya saudara mendukung, bisa setia, bisa sukacita, bisa sungguh-sungguh, bisa berdoa, saudara ya bisa. Nah penuh dengan sukacita kalau keadaannya baik-baik. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, tapi Tuhan berjanji, Tuhan saudara tidak berjanji keadaan itu ya baik-baik saja ya. Tetapi saudara ada saat-saat waktu tidak baik, karena itu nah ya saudara Tuhan mengizinkannya untuk menguji iman kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah pemuda-pemuda remaja ya, jadi kita ini the best, kita ini yang terbaik, yang lebih daripada yang lain karena Tuhan yang memilih kita. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, untuk itu marilah pemuda-pemudi hargakanlah pilihan Tuhan. Yuk hargakan kasih karunia Tuhan, hargakan. Bagaimana kita menghargakannya saudara ya? Tentu kita takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Kita sungguh-sungguh saudara untuk percaya, untuk setia, untuk mengikut Tuhan saudara ya. Kita hormati hadirat Tuhan, kita hormati firman Tuhan ya di atas daripada yang lain saudara. Haleluya. Okelah, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi katakan kamulah bangsa yang terpilih, aminkan. Kitalah adalah bangsa yang terpilih, amin. Haleluya. Ya, jadi yang terbaik bagi Tuhan, mungkin bagi bagi dunia saudara, atau bagi teman, atau bagi dimanapun saudara berada, mungkin saudara enggak apa-apa, bahkan enggak termasuk hitungan. Nah seperti firman Tuhan Sabtu yang lalu ya, Daud itu kan enggak masuk hitungan, enggak dipanggil saudara, ya tidak dipanggil dari keluarga Isai. Nah ya, tidak dipanggil. Nah karena enggak masuk hitungan, enggak mungkin itu Daud itu yang menjadi raja. Lihatlah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi Tuhan berkata melalui Nabi Samuel, ya kita tidak akan makan sebelum Daud itu datang. Lihat, jadi Daud yang menentukan, padahal diabaikan ini loh. Ya, diabaikan, orang tuanya sendiri mengabaikan Daud. Kakak-kakaknya, saudara-saudara mengabaikan Daud. Gak mungkin itu Daud menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya, makanya Daud itu gak diikut sertakan, diperhadapkan kepada Samuel. Nah supaya Samuel ini tahu siapa dari antara keluarga Isa ini yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul, Raja Saul saudara, menjadi Raja Israel yang kedua. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi saat saudara, anak Isai tersebut diperhadapkan kepada Tuhan, tidak ada satu pun di antara mereka yang kupilih, Tuhan katakan. Pertama sekali siapa yang muncul saudara? Yang diperhadapkan siapa? Nama anak Isai yang pertama? Eliab, saudara, baru Sabtu kemarin. Haleluya. Nah ya, Eliab saudara, Samuel terkecoh. Oh inilah dia. Karena perawakannya tinggi saudara, pasti penuh wibawa, ini cocok, ini sesuai ini menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Oh tapi Tuhan berkata bukan Samuel, bukan yang dilihat mata ya, tapi aku melihat hati, bukan itu. Kemudian saudara tampillah yang lainnya sampai yang ketujuh. Tuhan katakan gak ada dari antara anak Isai ini. Nah kemudian Samuel pun bertanya kepada Isai, adakah anakmu yang lain selain ini? Lalu saudara Isai berkata, oh ada, dia menggembalakan domba di padang penggembalaan. Oh panggil dia, kita tidak akan makan. Ini tidak akan selesai acaranya sebelum dia datang. Lihatlah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya ayo mari tulus mengikut Tuhan karena Tuhan melihat hati. Haleluya. Tuhan enggak melihat saudara luaran kita ini, walaupun perlu saudara ya, perlu kita rawat tubuh kita ini. Tapi sesungguhnya yang paling Tuhan inginkan adalah hati kita. Hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Hati yang mau menyenangkan Tuhan. Hati yang mau memuliakan Tuhan. Hati yang tulus saudara. Untuk mengasihi Tuhan, untuk mengikut Tuhan, ini yang Tuhan mau. Sehingga saudara,
Satu saat jikalau ada pemilihan, ini tadi Tuhan melihat hati. Mungkin bisa kita diabaikan ya. Nah karena dari luar saudara kita ini enggak mungkin, ini yang enggak ada apanya ya, enggak ada kriterianya saudara ya, untuk bisa dipilih. Saudara itu bisa terjadi ya, tapi Tuhan melihat hati. Makanya yuk mari pemuda-pemudi bereskan hati saudara. Haleluya, tulus mengikut Tuhan, tulus untuk beribadah. Haleluya. Benar-benar mengasihi Tuhan saudara ya, benar-benar melayani Tuhan, benar-benar hati saudara itu condong kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Haleluya. Okelah, puji nama Tuhan ya, kita bersyukur saudara kita dipilih Tuhan. Kemudian Tuhan menjadikan kita imamat yang jadi menjadi imam. Kita secara langsung bisa datang kepada Tuhan. Makanya ayo memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran tiap-tiap hari. Haleluya. Karena Tuhan sudah mengangkat saudara menjadi imam saudara. Kalau dahulu di bawah hukum Taurat, tidak ada bisa yang langsung saudara menghadap Tuhan untuk membawa korban. Persembahannya melalui apa saudara ya? Ini tadi melalui imam ya. Bahkan untuk masuk ke ruang Maha Kudus saudara, ruang Maha Kudus itu enggak sembarangan imam, itu harus imam besar. Jadi imam-imam ini ada tingkatannya. Saudara ya, yang untuk membersihkan, saudara yang untuk membakar, bahkan untuk membawa korban persembahan, itu ada tingkatannya. Itu saudara dahulu ya, tapi kita bersyukur Yesus datang ke dalam dunia untuk menggenapkan itu semuanya. Amin. Sehingga kita tidak dibawa hukum Taurat lagi, tapi kita dibawa kasih karunia. Makanya kita dijadikan imamat yang rajani, dengan sendirinya kita bisa membawa korban pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, berhadapan langsung kepada Tuhan. Amin. Saudara yakin gak saudara bisa berhadapan dengan Tuhan? Haleluya. Harus yakin. Saudara bisa enggak saudara berhadapan langsung dengan Tuhan? Bisa, enggak ada lagi penghalang karena dosa sudah diselesaikan. Sekarang saudara percaya enggak? Mau enggak saudara bertindak? Ya, karena tangan Tuhan itu terbuka saudara untuk kita semuanya. Karena Tuhan yang memilih kita. Tuhan tidak pernah menyesali pilihannya. Haleluya. Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya bagi setiap saudara masing-masing, pribadi lepas pribadi, siapapun saudara. Sampai dimanapun saat ini pertumbuhan saudara, Tuhan tidak pernah menyesali saudara ya. Karena Tuhan kita itu panjang sabar dan luar biasa. Jadi marilah pemuda-pemudi, bangunlah mesbah doa saudara tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi saudara atur waktu saudara. Jangan bablas ketiduran saudara ya. Tapi saudara enggak mau menjadi imam ya. Saudara enggak mau menjadi imam, enggak mau memuji menyembah Tuhan, tapi saudara mau supaya Tuhan memperhatikan saudara, supaya apa kerinduan keinginan saudara diberikan Tuhan. Padahal saudara enggak mau menjadi imam, enggak mau menjadi pemuji penyembah Tuhan. Bagaimana? Enggak adil. Enggak adil ini ya. Saudara tidak akan adil seperti itu. Jadi mari kita lakukan bagian kita sebagai imam. Haleluya. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan saudara. Itulah kebenaran, itu firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, lihatlah Daud yang masih muda kemerah-merahan ya, yang tidak dianggap saudara, bahkan disingkirkan. Lihat saudara ya, ini kebenaran firman Tuhan, diangkat menjadi raja saudara ya, untuk menggantikan Raja Saul menjadi Raja Israel. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ayo kita ini sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang sama, punya kesempatan yang sama. Sekarang mau gak saudara pergunakan kesempatan itu? Atau saudara, ya ini tadi ya, membuang-buang kesempatan itu, atau mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda, berdali-dali. Nanti aja Tuhan, besok aja Tuhan, bulan depan, tahun depan. Saudara seolah-olah, napas hidup kita ini milik kita. Tidak saudara. Haleluya. Karena Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan yang menentukan saudara ya, batas-batas usia kita di muka bumi ini. Makanya selagi masih ada Tuhan beri kesempatan, ayo saudara. Haleluya. Yuk mari. Sambut saudara ya, kerjakan sebagai imam. Pemuda-pemudinya Tuhan loh, saudara pemuda-pemudinya Tuhan. Tuhan sudah pilih saudara. Amin. Ayo kerjakan saudara.
Haleluya, sebagai imam. Amin. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, bayar harganya, menyangkal diri saudara untuk menjadi imam. Ya, karena Tuhan sudah memilih saudara. Nah, dunia saja saudara, kalau dia masuk, misalnya masuk sekolah atau masuk kuliah, masuk satu saudara ya, instansi saudara, atau bisa masuk dia misalnya menjadi angkatan, kan dia harus mengikuti namanya. Kalau sudah diterima, saudara nggak bisa lagi dia suka hatinya. Itu ada aturan-aturannya dan dia harus ikutin saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, semuanya harus diikutinya supaya dia bisa, ya, supaya dia bisa saudara. Nah ya, menjadi ini. Nah, prajurit tadi saudara ya, untuk diterima sepenuhnya. Untuk itu, yuk mari pemuda, pemudi remaja, yuk saudara, nah ya, sambutlah. Nah, apa panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Jangan abaikan begitu saja. Kemudian menjadi bangsa yang kudus. Haleluya. Yuk kuduskan hidup saudara. Khususkan hidup saudara untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih saudara. Haleluya. Nah ya, kenapa masih ada di bumi ini setelah Tuhan pilih? Karena Tuhan mau. Ya, Tuhan mau hidup saudara. Tuhan mau roh, jiwa, bahkan tubuh saudara dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Nah, kalaupun saudara punya aktivitas yang lain, mungkin saudara sekolah, kuliah, bekerja, nggak apa-apa kerjakan, tapi satu hal, tetap jaga hidup saudara, roh, jiwa, tubuh saudara menjadi kudus di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan memilih saudara menjadi bangsa yang kudus, ditetapkan Tuhan menjadi bangsa yang kudus. Haleluya. Bangsa yang kudus saudara, roh, jiwa, tubuh saudara. Oleh sebab itu jaga pikirannya. Haleluya. Jangan melenceng saudara, digoda oleh media sosial, digoda saudara oleh apa-apa yang saudara lihat. Saudara berkuasa supaya saudara tidak tertarik dengan godaan dunia tersebut. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus, kemudian dikatakan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Nah ya, jadi Allah itu berkuasa atas hidup kita. Allah itu berkuasa atas hidup saudara. Karena sesungguhnya Tuhan itu gak mau loh saudara diduakan. Ya, berarti Tuhan itu gak mau pemuda-pemudi itu kompromi. Saudara ikut Tuhan tapi ikut dosa juga. Ikut Tuhan tapi ikut juga saudara keinginan-keinginan dagingnya. Nah ya, bahkan bisa lebih banyak dikerjakannya itu ya. Kenyamanan dalam dagingnya masih dikerjakan juga saudara. Padahal sudah tahu, Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah katakan, anakku itu gak benar, anakku jangan kerjakan, jangan lakukan lagi. Tetapi terus dikerjakan saudara. Tuhan tidak mau kita menduakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara kasih dalam nama Yesus ya. Makanya Tuhan mau kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Biarkan Allah bekerja, berkarya dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, kemudian dikatakan supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar akan terjadi dalam hidup saudara kalau saudara menjadi imam. Ya, menjadi imamat yang rajani, menjadi bangsa yang kudus, yang diususkan. Ya, saudara mau mengususkan hidup saudara untuk Tuhan. Kemudian saudara mau menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, kalau ini saudara kerjakan dalam hidup saudara, maka saudara akan bisa apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Haleluya. Jadi mari pemuda-pemudi ya, saudara harus lebih melekat lagi kepada Tuhan. Harus punya hubungan. Ya, harus punya hubungan saudara dengan Tuhan. Nah ya, jangan mau terlepas. Saudara tiap-tiap hari saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Karena saudara adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri ya. Harus ada hubungan. Haleluya. Lihat dulu kiri kanannya. Kalau mengantuk pukul pundak saudara, tepuk pundaknya. Ya, pemuda-pemudi Tuhan, ayo jaga diri saudara ya. Haleluya. Aktif. Nah saudara, supaya enggak mengantuk. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Nah ya, jadi Tuhan mau saudara supaya kita memberitakan
perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Nah ini tadi bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Jadi sementara kita tidak mau menyerahkan hidup kita nggak mau jadi imamat yang rajani, kita tidak mau jadi bangsa yang kudus, kita tidak mau saudara menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Maunya kita, ya kita berjalan menurut kehendak kita, pengertian kita. Ya padahal firman Tuhan sudah berulang-ulang disampaikan, tapi kita masih cuek, masih ogah, masih menolak. Enggak, itu nanti aja itu. Nah ya, masih semau kita. Nah bagaimana perbuatan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita? Nggak bisa saudara. Ya, nggak bisa. Kenapa Daud itu saudara bisa dipilih Tuhan? Kenapa saudara? Karena Daud itu bukan hanya menggembalakan, tapi dia mempunyai hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Makanya Daud itu banyak menuliskan apa saudara? Mazmur. Memuji menyembah Tuhan itu kan keluar dari hatinya. Dia nggak ada guru loh, nggak ada yang ngajarin. Itu kenapa saudara? Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia menikmati bagaimana kehadiran Tuhan. Dia menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Nyata saudara. Jadi Daud itu tidak sendiri walaupun dia di padang penggembalaan. Haleluya. Masih muda kemerah-merahan. Abangnya nggak ikut serta menjaga Daud ini saudara. Daud itu dibiarkan, seolah-olah disingkirkan. Nah ini aja tugasmu ya. Belum bisa untuk menjadi prajurit. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah begitu ya, karena Daud tersebut saudara. Ya, tetapi dengan waktu-waktu yang begitu saudara, Daud itu gak membuang-buang waktu. Haleluya. Dia lebih lagi belajar. Saudara untuk mengenal Tuhan, lebih intim lagi di padang penggembalaan. Jadi dia gak kesepian saudara. Dia terus bermazmur kepada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Dan Tuhan hadir. Ya. Dan Daud itu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya Daud itu gak pernah saudara dimangsa oleh binatang buas. Bahkan malah dia yang membunuh binatang-binatang buas yang berusaha saudara untuk membunuh atau mengejar domba daripada Daud tadi. Lihatlah saudara, padahal Daud itu muda, masih kemerah-merahan. Kenapa dia bisa mengalahkan binatang-binatang buas saudara? Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan Daud. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Ya, kita juga saudara kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mau menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, siapa yang bisa menjamah kita? Ya, siapa yang bisa saudara menjamah kita? Dia berniat jahatnya itu sampai pada kita. Oh, tidak akan ada. Haleluya. Nah, Tuhan menjaga kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Nah, ini waktunya di masa muda saudara dipanggil Tuhan. Karena Tuhan mau bangkitkan ini tadi, Daud di hari zaman ini saudara, Daniel ya, di akhir zaman ini. Haleluya. Saudara yang kasih nama Yesus ya, orang-orang muda yang dipakai Tuhan. Nah karena ini tadi dia mau memberikan hidupnya menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Makanya dia bisa apa saudara? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan besar yang dari dia, dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita gak bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar saudara dengan kekuatan, kesanggupan, kemampuan kita. Gak ada saudara, banyak yang lebih di luar sana. Ya, yang lebih saudara daripada kita. Haleluya. Kalau dengan kuat dan gagah kita banyak yang lebih di luar sana, bahkan berlipat-lipat kali ganda. Tapi kenapa kita saudara bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia? Karena Tuhan berkarya dalam hidup kita. Haleluya. Karena Tuhan berkarya dalam hidup saudara di masa muda ini. Amin. Makanya marilah pemuda-pemudi remaja, jadikan hidupmu menjadi imamat yang rajani. Karena saudara adalah bangsa yang terpilih, yang sudah dipilih Tuhan. Tuhan sudah memulai dalam pekerjaan yang baik dalam hidup saudara. Tuhan mau teruskan hingga pada akhirnya. Amin.
Kemudian ayo menjadi bangsa yang kudus, ayo saudara menjadi bangsa yang kudus. Kalau saudara mau menjadikan hidup saudara menjadi bangsa yang kudus, yang diususkan untuk Tuhan, saya percaya saudara punya kerinduan. Haleluya. Punya kerinduan untuk perkara-perkara roh, punya kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan, punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi, punya kerinduan saudara untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, punya kerinduan untuk bisa bertumbuh, bertambah-tambah di dalam Tuhan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar. Ya, kita akan memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, karena Tuhan yang mengerjakannya bagi kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan, tapi lihat juga kiri kanannya ya, supaya sama-sama semua mendengarkan firman Tuhan, supaya matanya semua belalak saudara. Haleluya. Terlebih lagi mata rohaninya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan yang memanggil kamu, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, dahulu saudara kita dalam kegelapan, ya, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan, sebelum kita dipilih, ya, kita itu di dalam kegelapan. Haleluya. Makanya Tuhan memanggil kita, ayo keluar dari kegelapan. Nah ya, dan kita dibawa kepada terangnya Tuhan, terangnya yang ajaib. Nah ya, jadi setiap orang yang dipanggil Tuhan, yang dipilih Tuhan, keluar dari kegelapan. Jadi gak hidup lagi dalam kegelapan. Amin. Tapi hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Haleluya. Jadi kita eklesia saudara dipanggil keluar dari kegelapan. Makanya jangan hidup lagi dalam kegelapan. Amin. Jangan sukai lagi kegelapan. Jangan suka lagi perkara-perkara dunia. Ya, walaupun saudara masih muda, karena saudara sudah dibawa keluar dari sana, dari kegelapan tersebut saudara ya, dari kebimbangan, kekhawatiran yang dari tidak ada harapan. Nah, Tuhan sudah bawa saudara keluar dari sana. Nah ya, dipanggil keluar saudara dari kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, dahulu, kita dalam kegelapan, sebelum kita dipilih, sebelum kita dipanggil dan dipilih Tuhan, kita masih dalam kegelapan karena kita hidup di dalam dosa. Haleluya. Dosalah saudara menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan. Dosalah saudara membuat hubungan kita terputus dengan Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang kudus, Dia tidak bisa kompromi. Haleluya. Katakan, Tuhan saya adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang tidak kompromi. Untuk itu saya memberikan hidup menjadi umat yang kudus, menjadi bangsa yang kudus. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi salah satu kegelapan tadi saudara itu dosa. Kita bersyukurlah ya. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita terus hidup dalam dosa, kita tahu upah dosa itu apa saudara? Maut. Penghukuman kekal, api neraka. Tapi kita bisa dipanggil dari sana karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita saudara. Begini-begini kita ini dikasih oleh Tuhan. Jadi mari hargakan kasih Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah milik kita ya. Tuhan gak mau kita binasa. Tuhan tidak mau kita masuk dalam penghukuman kekal. Tuhan tidak mau saudara kita masuk ke dalam api neraka. Karena sesungguhnya api neraka itu ada saudara, itu hanya sebenarnya itu hanya untuk siapa? Untuk musuh-musuh kita saudara, setan atau iblis itu sesungguhnya. Nah tempatnya ya, api neraka. Tapi manusia itu saudara, sesungguhnya Tuhan mau supaya semuanya masuk dalam kehidupan yang kekal. Sorga yang kekal, itu yang Tuhan mau ya. Tapi sekarang bagaimana, mau gak manusia itu? Nah ya, untuk datang kepada Tuhan, meninggalkan dosanya. Nah secara pribadi datang kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kalau dia mau saudara, tentu dia akan dilepaskan dari kegelapan. Haleluya. Yuk kita baca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Inilah manusia saudara ya. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita dibenarkan. Baca bersama-sama. 1, 2 ya.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kenapa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini tadi kita dipilih Tuhan. Amin. Nah ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Makanya saudara, nah Tuhan tahu upah dosa itu maut. Roma 6 ayat 3. Makanya Tuhan panggil, Tuhan pilih. Ayo, ayo saudara. Kita pun mau, makanya kita dikeluarkan dari kegelapan. Amin. Kita dikeluarkan dari dosa tadi, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Amin. Nah Tuhan berkata, saudara, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Ya, bukan karena saudara kesalahan kita. Ya, bukan karena kita berbakti kepada Tuhan. Tidak saudara, enggak ada. Nah itu enggak bisa ya untuk menyelamatkan kita saudara, membebaskan kita dari kegelapan, membebaskan kita dari dosa. Tapi firman Tuhan berkata, dan oleh kasih karunia. Nah ya, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kenapa saudara? Penebusan dalam Kristus Yesus. Oh luar biasa. Jadi kasih Bapa itu nyata melalui Yesus Kristus. Ya, melalui Yesus Kristus saudara. Ya, kasih Bapa itu nyata. Yuk saudara, kita juga harus memiliki kasih Bapa itu nyata dalam hidup kita. Amin. Nah ya, sehingga kita mau berkorban sebagaimana Kristus Yesus berkorban saudara. Ya, untuk mengikuti kehendak Bapa, rancangan Bapa dalam kehidupannya. Dan Yesus saudara bisa berhasil menang. Kita juga semuanya harus seperti itu. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Dikatakan Roma 6 ayat 12 dan kita nanti lanjut ke ayat 14. Roma pasal 6 ayat 12 kemudian kita lanjut ayat 14. 1, 2 ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roma 6 ayat 12. Ya, yuk kita baca kembali 1, 2 ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Semua baca yuk, haleluya, lihat dulu kiri kanannya. Ayo baca, yuk baca firman Tuhan yuk. Saudara datang ke sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk menguasai diri dulu. Udah ya, yuk ayat 12. Semua baca saudara di layar saja. Karena ada di layar ya. Handphonenya itu di ini aja. Kalau saudara nggak catat di ini, di HP saudara ya. Nah simpan aja saudara. Tapi kalau mencatat oke silakan. Berarti saudara tidak aktifkan ya. Tidak online. Yuk ayat 12, 1, 2 ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Haleluya. 14, 1, 2 ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah apa? Kasih karunia. Jadi dosa enggak berkuasa lagi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, dosa itu, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas. Sesungguhnya dosa itu enggak berkuasa lagi. Ya, tapi kenapa? Karena saudara, nah anak-anak Tuhan tadi mau saudara, padahal sebenarnya dia bisa menolak dosa. Karena dosa itu enggak berkuasa lagi dalam tubuhnya yang panah, dia bisa menolaknya. Tapi Tuhan itu memang memberikan hak bebas. Tuhan berikan pilihan kepada umatnya, kepada anak-anaknya saudara ya. Karena kita tidak robot. Tuhan beri kebebasan saudara ya. Haleluya. Kita punya hati, kita punya pikiran. Dan itu semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Tentu kita tahu mana yang benar. Dan kita berkuasa untuk menolak dosa. Haleluya. Kita berkuasa untuk menolak dosa. Kita berkuasa saudara untuk menolak ngantuk ya. Kita berkuasa untuk menolak pikiran yang mengembara. Kita berkuasa, benar saudara kalau saudara mau ya. Tapi kalau saudara nggak mau ya tetap nanti itu akan berkuasa dalam hidup saudara. Dosa aja kita bisa kuasai, masa ngantuk nggak bisa kita kuasai. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Lihat saudara ya, dosa aja nggak bisa loh.
ya berkuasa dalam hidup kita, kita bisa menolaknya. Amin. Amin. Makanya anak-anak Tuhan bisa saudara tidak jatuh dalam dosa. Karena dosa itu karena dia tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah apa? Kasih karunia, di bawah kemurahan anugerah Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus, Roma 6 ayat 18, aktif saudara. Roma 6 ayat 18 kita baca bersama-sama 1-2 ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Kita sudah dimerdekakan dari dosa dan dijadikan apa saudara? Menjadi hamba kebenaran. Ayo mari kita ucapkan, saya telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Iya, jadi enggak hamba dosa lagi. Kalau saudara menjadi hamba dosa, dosa yang berkuasa dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara memberikan diri menjadi hamba kebenaran, kebenaran itu yang berkuasa dalam hidup. Tapi kalau saudara tolak kebenaran, nah ini dosa tadi yang berkuasa. Makanya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi perkara rohani ini susah, sulit banget dalam kehidupannya. Nah, kenapa? Ini tadi nggak mau memberikan dirinya jadi hamba kebenaran. Makanya susah sekali dia saudara untuk perkara roh. Susah sekali, sulit sekali untuk berubah, sulit sekali saudara untuk mengerti, untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kenapa masih menolak? Ya, menolak kebenaran tadi, tidak mau menjadikan dirinya menjadi hamba kebenaran. Ya, tapi dia mau masih menjadi hamba dosa atau hamba dirinya sendiri, kemauannya sendiri. Tetapi satu hal, firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan dari apa? Iya, dari dosa dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Nah, itu dari pihak Tuhan, ya. Nah, saudara dimerdekakan dari dosa, dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Saudara, dan segala akibat daripada dosa tadi, kutuk-kutuk dosa tadi saudara dilepaskan, dibebaskan. Nah ya, kemudian saudara dijadikan hamba kebenaran. Sekarang mau nggak saudara jadi hamba kebenaran? Nah itu pilihan, ya pilihan. Tapi ini rencana, rancangan Tuhan. Ya, setiap orang yang sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, dia dijadikan menjadi hamba kebenaran. Itu dari pihak Tuhan. Ya, Tuhan gak mau paksa. Sekarang bagaimana? Nah pilihan kita, mau gak saudara menjadi hamba kebenaran? Kalau mau, nah pasti saudara tunduk kepada kebenaran. Ya, saudara tunduk pada kebenaran tentu melakukan kebenaran. Karena saudara hamba kebenaran. Sama saudara, kalau kita menjadi hamba kepada seseorang, ya kan? Nah seorang itu kan berkuasa dalam hidup kita. Dikatakan, kamu pergi dulu ya. Pergi dulu. Nanti jam 3 kamu datang. Jam 5 nanti jemput ya. Nanti nanti kerjakan dulu nih. Jam 8 sampai jam 10 kamu kerjakan ABCDE. Setelah itu nanti kamu pergi ya ambil barang yang ada di selatan misalnya. Nah saudara, karena kita menjadi hamba kepada seseorang. Haleluya. Jadi seorang itu berkuasa dalam hidup kita. Nah kalau kita jadikan hamba kebenaran, biarkanlah kebenaran itu berkuasa dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Nah ya, mari pilih saudara. Nah ya, pilihlah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Haleluya. Nah tadi katakan yuk, Roma 6 ayat 23. 1-2 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudara ya, jadi upah maut itu sangat mengerikan. Makanya sesungguhnya kita jangan main-main loh. Haleluya. Karena upah maut itu sangat mengerikan. Upah dosa itu sangat mengerikan. Apa upahnya saudara? Apa akibatnya? Adalah maut. Maut saudara. Maut itu biasanya dilambangkan dengan apa? Hah? Dilambangkan dengan apa? Tengkorak. Sangat mengerikan kan? Kenapa jadi tengkorak? Karena sudah mati lah. Makanya bisa jadi tengkorak saudara. Ah itulah gambaran daripada maut. Ya kematian.
Tetapi saudara, ini bukan kematian jasmani, ya. Kematian kekal berarti penghukuman yang kekal, api neraka, dan tidak akan keluar lagi dari sana. Makanya kita itu harusnya saudara, nah ya, ini kepada ini tadi ya, harusnya saudara, nah kita harus berjaga-jaga ya, haleluya. Nah supaya dosa itu gak berkuasa lagi dalam hidup kita, amin. Karena akibat dosa itu, sanksi daripada dosa itu sangat mengerikan loh. Yaitu apa? Maut, penghukuman kekal ya. Makanya lah saudara, kita tidak anggap remeh lah ya dengan dosa, haleluya. Tapi marilah kita menghargakan kasih karunia Tuhan. Nah ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yuk, yang kita agung-agungkan Kristus Yesus, bukan dosa saudara ya dalam hidup kita. Tapi yang kita agungkan adalah, yang kita tinggikan adalah Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mengaruniakan hidup yang kekal dalam hidup kita. Haleluya. Roma 8 ayat 2. Satu dua ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Roh yang memberi hidup saudara, ya, telah apa? Memerdekakan kita dari, ya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Puji nama Tuhan lah, ya. Jadi kita sudah dimerdekakan dari dosa dan hukuman, dari hukum dosa dan maut tadi saudara. Dosa dan maut tadi tidak berkuasa. Ini perlu dijaga. Haleluya. Nah perlu dijaga, hidup saudara terus dijaga supaya tidak hidup dalam dosa. Ingat saudara, kalaupun saudara sudah diselamatkan, tapi kalau tetap hidup dalam dosa, ingat Roma 6 ayat 3, upah dosa itu apa? Maut. Ya, upah dosa itu maut. Nah itu upahnya masih tetap berlaku. Karena firman Tuhan iya dan amin. Haleluya. Nah ya, jadi kalau masih, nah saudara masih hidup dalam dosa, masih suka dosa, yuk keluar dari sana. Saudara bisa keluar, karena dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Tapi kasih karunia Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah yuk 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Kemudian kalau misalnya saudara masih hidup dalam dosa, ini jawaban. Tapi jangan jatuh bangun lagi saudara ya, harus keluar. Ingat upah dosa itu maut. Nah gak ada tawarannya loh, gak ada tawarannya. Gak ada saudara yang bisa menawarnya. Haleluya. Ya, yuk 1 Yohanes 1 ayat 9, 1, 2 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah kalau saudara masih hidup dalam dosa, padahal Tuhan sudah memanggil saudara dari kegelapan, dari dosa tadi, yuk mari saudara akui dosa saudara, karena Tuhan itu setia dan adil ya, sehingga ia mengampuni segala dosa dan menyucikan dari segala kejahatan. Tapi jangan lagi berbuat dosa. Ingat dosa itu tidak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara dibawa kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, bukan dibawa dosa. Jadi hukum dosa itu enggak berkuasa lagi dalam hidup saudara. Saudara bisa menolaknya. Haleluya. Enggak pun pakai dalam nama Yesus. Sekarang keinginan saudara, mau enggak saudara menolak dosa itu? Haleluya. Haleluya. Ya, enggak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu dipakai untuk mengusir apa? Iya, setan-setan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, untuk menolak dosa itu siapa? Kita. Ya, kalau dosa itu menggoda, kita bisa menolaknya. Kita nolaknya enggak mau, bisa berkuasa. Dahulu masih dalam kegelapan, enggak ada kekuatan untuk menolak dosa. Ya, kalau dosa itu menggoda, manusia itu pasti melakukannya. Gak ada kuasanya untuk bisa menolak. Sewaktu dia di dalam kegelapan. Tapi setelah dia keluar dari kegelapan, dia bisa menolak dosa. Sekarang saudara mau atau enggak, atau tergoda. Ya, kalau saudara tergoda,
dengan rayuannya, nah pasti saudara akan jatuh dalam dosa. Tapi kalau saudara tidak mau tergoda dengan rayuan dosa tadi, ya daging saudara dirayu, mata, ya hati atau pikiran, telinga dirayu, dan saudara mau jatuh dalam dosa. Tapi kalau saudara tidak mau, saudara bisa menolaknya, itu tidak akan, nah dosa itu tidak akan bisa memasuki hidup saudara. Haleluya. Nah walaupun kita masih di dalam dunia yang penuh dengan dosa, ya nanti saudara di sorga tidak ada lagi dosa, ya. Tapi kita berkuasa untuk menolak dosa. Haleluya. Nah jadi kalau saudara masih hidup dalam dosa, yuk mari saudara, firman Tuhan berkata tadi 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi mari saudara, nah perhatikan ya. Ya, kalau ada rayuan dosa atau kejahatan, ingat saudara berkuasa untuk menolaknya. Amin. Nah supaya saudara tidak terjerat, tidak jatuh dalam dosa, tidak terjerat dalam kejahatan. Akhirnya itu menjadi ikatan. Kalau sudah menjadi ikatan, sangat susah saudara untuk dilepas. Kalau itu sudah mengikat saudara ya. Jadi sebelum sampai ke sana, ayo tinggalkan segera dosa tersebut ya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, nah, sungguh luar biasa lah ya. Nah kita mau saudara dipilih Tuhan. Nah ya, karena nggak ada jalan yang lain. Tidak ada saudara yang bisa mengampuni kita. Nah ya, saudara membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa selain Tuhan Yesus. Haleluya. Nggak ada cara yang lain ya. Dengan perbuatan baik kita nggak bisa saudara. Nah ya, itu berguna perbuatan baik kita, itu dihitung Tuhan setelah kita di dalam Tuhan. Amin. Nah sebelum kita dalam Tuhan masih dalam kegelapan, perbuatan baik kita itu nggak ada gunanya. Ya, mungkin bagi manusia, dia baik, dia ini ya, suka memberi. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu ukuran manusia. Tetapi saudara, itu semuanya berguna setelah kita di dalam Tuhan. Amin. Kita bersyukurlah ya. Nah kita di dalam Tuhan karena Yesuslah jalan satu-satunya untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah ya, tidak ada yang lain saudara. Ini nggak ada pilihan loh. Ya, kalau ada pilihan mungkin kita nggak usah kita di sini, nggak usah saudara datang ibadah atau mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada pilihan lain, tidak ada pilihan yang lain. Yohanes 14:6. 1, 2, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi nggak ada jalan lain. Jalan satu-satunya yaitu hanya Yesus Tuhan. Yesus Kristus saudara. Jadi bersyukurlah. Haleluya. Nah ya, kita ada di dalam Yesus saudara. Kita tahu ya, jalan satu-satunya yaitu hanya Tuhan Yesus ya. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya. Nah kata Yesus kepada kita saat ini, akulah jalan. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Enggak ada. Enggak ada yang bisa ke sorga selain melalui Tuhan Yesus. Ya. Nah saudara, ini kebenaran. Banyak pengajaran di luar sana. Tapi kebenaran saudara hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Enggak ada jalan yang lain. Ya, tidak ada saudara, hanya Yesus jalan satu-satunya supaya kita sampai kepada Bapa atau kehidupan kekal atau sampai ke sorga. Ya, jadi marilah saudara, tetap hidup di dalam Tuhan Yesus ya, yang sudah memilih saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk, bahkan dikatakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lihat, diteguhkan lagi di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, ingat ya. Tadi Yohanes 14 ayat 6, ingat ya. Haleluya. Simpan di hati, simpan di hati. Jangan simpan di sini, simpan di hati. Haleluya. Kok simpan di pikiran saudara, ya nanti pikiran saudara ada yang lain, ininya hilang nanti. Tapi kalau saudara simpan di hati, nah itu akan dimeteraikan ya. Haleluya. Jadi diteguhkan, dikuatkan lagi di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ingat ya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, bahkan Yesus sendiri yang berkata, bukan saudara orang lain yang berkata, oh inilah Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak, tadi kan Yesus berkata kepadanya, iya kan? Haleluya. Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada kita. Jadi ini keluar saudara dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Nah ya, jadi Yesus sendiri saudara ya, yang menyampaikannya, yang menyatakannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah ya, bukan orang lain saudara ya, menjadi petunjuk. Tidak saudara. Tapi, nah sekarang kita yang menyampaikan. Haleluya. Nah kita menyampaikan bahwa jalan satu-satunya sampai kepada Bapa adalah Tuhan Yesus. Tapi pada mulanya Yesus sendiri yang berkata, amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu melalui Yesus. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, makanya inilah saudara menjadi Injil tadi, berita Injil, berita keselamatan, bahwa dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Nah ya, makanya dituliskan di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, ini rasul-rasul saudara mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu Yesus Kristus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Enggak ada nama lain ya. Kalau saudara dengar, oh nama ini yang menyelamatkan, bisa menyelamatkan manusia selain dalam nama Yesus, saudara jangan mempercayainya. Haleluya. Mungkin saudara dengar, oh nama si ini ya, mungkin saudara dengar lah ya, nama si A, si B, si C, itu bisa menyelamatkan, itu bisa membawa kita ke sorga. Enggak saudara, enggak ada yang lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah ya, nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, jadi perlu diingat saudara. Nah perlu saudara ketahui dan percayai, hanya Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Amin. Yang membebaskan, yang memerdekakan dari dosa. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini ya, yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini dituliskan loh di Alkitab. Ya, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tadi Yohanes 14 ayat 6. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini sudah menjadi milik kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, iman kita. Untuk itu saudara perlu disampaikan kepada orang lain. Haleluya. Nah supaya orang lain itu bisa diselamatkan. Dia bisa mendengar, dia bisa percaya saudara, bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Membuat dia datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia juga dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Ya, dari dosa dan hukum maut tadi dia dibebaskan. Oleh karena dia secara pribadi datang kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan lah ya. Jadi marilah pemuda-pemudi ya. Tentu saudara dengan kebenaran firman Tuhan ini ya, pemuda-pemudi harus punya tekad lah, punya komitmen yang kuat saudara ya, untuk sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, untuk sungguh-sungguh saudara mengikut Tuhan, untuk sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Oh Tuhan itu sesungguhnya ternyata punya rancangan besar, rancangan luar biasa. Benar saudara. Haleluya. Yuklah marilah jadikan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya.
Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara ya, itu semuanya, yuk mari jaga hati saudara. Ya, jaga hati saudara untuk tulus untuk mengikut Tuhan. Hati yang tulus saudara, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan, yang mau mengikut Tuhan, yang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan di masa muda saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya, nah kalau itu saudara lakukan, maka pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah dalam hidup saudara, dan hubungan saudara tentu semakin kuat, semakin teguh, semakin intim, semakin manis dengan Tuhan. Dan secara pribadi saudara bisa bertemu dengan Tuhan. Nah tidak hanya mendengar, tapi benar-benar saudara memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Okelah, puji nama Tuhan. Pemuda-pemuda remaja, yuk mari saudara genapilah rancangan Tuhan dalam hidup saudara menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri ya. Supaya saudara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji nama Tuhan. Jadilah bagi setiap pemuda-pemuda remaja, haleluya. Sabtu depan kita akan lanjutkan, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Amin. Jadilah bagi setiap pemuda-pemudi umat-Mu Tuhan, Kaulah yang menjadi kerinduan mereka. Pribadi lepas pribadi Tuhan, mereka membukakan hati. Mereka rindu Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu. Membukakan hati kepada Tuhan. Mari nyatakan segenap hatimu, dari hati yang paling dalam. Yuk curahkanlah kerinduanmu kepada Tuhan. Dengan segenap hati, haleluya. Kita angkat hati kita dan tangan kita. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus,
Adakah Yesus yang kau nanti-nantikan dalam hidupmu tiap-tiap hari? Adakah Yesus yang menjadi dambaan dalam hidupmu tiap-tiap hari? Kalau memang Yesus menjadi kerinduanmu yang kau nantikan, bahkan kau dambakan, mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, jangan malu-malu saudara. Kalau engkau mengangkat tangan, berarti benar-benarlah engkau merindukan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, Allah engkau kerinduanku. Haleluya Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduan. Segenap hatimu katakanlah kepada Tuhan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu. Oh, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, Amin Tuhan. lebih dari Terima kasih Tuhan Yesus. kebaikan-Mu Biar melimpah atas setiap kami Tuhan. atasku. Oh, jiwaku melekat Jiwaku kepadamu. melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu, Betapa ku merindukanmu. betapa ku merindu, Betapa Tuhan. betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, mengenalmu lebih lagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Bapa yang di sorga, seperti yang dinyatakan oleh umat-Mu Tuhan, Kau yang menjadi kerinduan dalam hidup mereka. Amin. Dan jiwa mereka melekat kepadamu Tuhan. Biar itu jadi bagi setiap umat-Mu tiap-tiap hari. Amin. Tidak hanya di tempat ini pada saat mereka berhadapan dengan-Mu Tuhan Yesus, tapi dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Biar Yesus yang menjadi kerinduan mereka. Amin. Yesuslah yang menjadi dambaan dalam hidup mereka. Yesuslah yang mereka nanti-nantikan dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Oleh sebab itu mereka mau Tuhan Yesus menyambut panggilan-Mu, Amin. menyambut pilihan-Mu Tuhan menjadi imamat yang rajani, menjadi imam Tuhan yang membawa korban pujian kepadamu Tuhan tiap-tiap hari. Itu dikerjakan Tuhan Yesus bagi setiap umat Tuhan. Bahkan menjadi bangsa yang kudus, mereka menguduskan hidup mereka, menghususkan hidup mereka untuk hidup benar dalam Engkau. Amin. Bahkan umat kepunyaanmu sendiri Tuhan. Bapa yang baik sorga, mereka bersuka cita. Amin. Mereka menjadi umat-Mu, menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita, melakukan kehendak-Mu. Mereka bersuka cita Tuhan, melakukan apa yang Kau mau dalam hidup mereka. Amin.
Sehingga Tuhan Yesus, mereka akan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup mereka, yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terpujilah nama Tuhan, mereka menggenapi firman-Mu, rancangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Sehingga masa muda mereka sungguh masa muda yang berarti. Amin. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan tiap-tiap hari di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama jadilah Tuhan bagi setiap pemuda pun remaja dalam nama Yesus. Roh jahat setan penipu kegelapan kau dalam nama Yesus, tipu daya setan, tipu daya dunia ini, roh penyesat lepaskan setiap mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan manusia lama, lepaskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, bebas lepaslah dalam nama Yesus, merdekalah dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Tuhan akan bekerja terus bagi setiap umat Tuhan ini, memimpin bawa mereka ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Jadilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Tuhan Yesus berkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk, puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan acara kita akan dengarkan pengumuman ke pemuda pun remaja, tentu saudara Sabtu depan. Lebih lagi kita mengerjakan jiwa-jiwanya ya, agar semuanya datang, bahkan sudah pernah datang, supaya datang kembali. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan, haleluya. Pemuda-pemudi remaja mengasihi Tuhan. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Oke, boleh disalam dulu kanan kiri depan belakangnya saudara, katakan terima kasih sudah datang pada malam ini, kita datang lagi pada minggu depan. Haleluya. Oke, haleluya. Kita sekarang saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kita. Pengumuman yang pertama, besok hari kita ada ibadah minggu pagi di tempat ini jam 8 pagi di rumah makan SNI lantai 2, dan juga ibadah minggu sore kita di tempat ini jam 5 sore di rumah makan SNI lantai 2. Semua pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir pada malam ini, supaya semuanya bisa hadir kembali di ibadah minggu pagi maupun di ibadah minggu sore. Haleluya. Oke, untuk ibadah pemuda-pemudi remaja kita minggu depan di tempat ini juga jam 6 sore saudara. Haleluya. Semua yang sudah hadir pada malam ini minggu depan bisa hadir kembali ya saudara. Haleluya. Dan mari kita ingatkan juga teman-teman kita untuk bisa, yang sudah hadir pada malam ini bisa hadir lagi pada minggu depan. Yang belum hadir pada malam ini kita ingatkan untuk bisa hadir kembali di minggu depannya saudara. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita kerjakan juga untuk perkunjungan dan penginjilan kita ya saudara. Seperti kita tahu di tanggal 10 Desember kemarin luar biasa banyak pemuda-pemudi remaja yang sudah hadir, puji nama Tuhan. Untuk semua teman-teman yang sudah mengundang teman-temannya, kita kerjakan kembali ya. Kita kunjungi supaya teman-teman kita yang sudah hadir di KKR Natal kemarin bisa hadir kembali di ibadah kita maupun di ibadah pemuda-pemudi remaja. Haleluya. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang untuk pelayan persembahan maju ke depan. Puji nama Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, mengubahkan setiap kehidupan kami pemuda-pemudi remaja yang sudah mendengarkannya. Syukur Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Tuhan berkati Bapa studi kami, perkuliahan kami Tuhan berkati, pekerjaan kami Tuhan berkati, bahkan orang tua kami menjadi saluran berkat kami Tuhan berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus semua kami Bapa memberi dengan sukacita, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala pejahat setan, kuasa kegelapan, roh malas untuk memberi, pelit kikir tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami hidup dalam tingkap-tingkap langit yang akan senantiasa memberkati kami, dan kami hidup dalam berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa luar biasa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin.
Puji Tuhan. Dengan sukacita kita nyatakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik dalam hidup kita. Berdiri dan selamanya ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, kita beri kemuliaan. Haleluya. Yesus kita yang luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk lawatan Tuhan yang terjadi luar biasa di ibadah pemuda remaja dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian dan musik, celebration tarian sudah kami persembahkan kepadamu Tuhan. Biar itu menjadi persembahan yang berkenan, menyenangkan Engkau, dan Tuhan memulihkan lebih lagi Tuhan Yesus. Setiap pemuda-pemuda remaja ini benar-benar menjadi imamat yang rajani Tuhan, mempersembahkan pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Biar itu jadi Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kebenaran firman Tuhan disampaikan dan kebenaran itu menjadi milik setiap pemuda-pemudi remaja, menjadi milik umat Tuhan. Mereka mengerjakan, melakukannya, mengubahkan hidup mereka, membuat mereka tidak pernah sama. Terima kasih Bapa, dan kami juga bersyukur bahwa setiap umat Tuhan sudah ambil bagian di ibadah pemuda remaja ini Tuhan Yesus. Apa yang mereka lakukan tidak ada yang sia-sia Tuhan, perhitungan kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan, dan kami sangat percaya Sabtu depan luar biasalah ibadah pemuda-pemuda remaja ini Tuhan. Setiap pemuda remaja datang dan semuanya ambil bagian, semua yang terbeban mengerjakannya Tuhan. Dalam nama Yesus jadilah Tuhan, demi nama Yesus. Dan besok hari kami akan datang ibadah, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore, dengan penuh kerinduan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan nanti kami sebentar akan masuk dalam kelompok Tuhan Yesus. Berkatilah kami Bapakku yang di sorga, biar apa yang kami bicarakan Tuhan Yesus untuk kami kerjakan ke depannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami nanti akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala perjalanan setan, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, niat manusia. Kami usirkan di dalam nama Yesus, tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat-Mu. Mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah
minggu. Tuhan Yesus memberkati.